Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa kembali menyapa bunda dan ayah di rumah. Saat ini kita akan membahas mengenai perilaku anak yang membangkang atau orang-orang biasa menyebutnya sebagai anak nakal. Kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang cara memperbaiki perilaku tersebut. Tetap bersama saya di Calon Guru Masa Depan, sarana belajar mudah dan menyenangkan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bagi yang belum. Bunda dan ayah dimanapun kalian berada, pernahkah kalian mengalami situasi ketika memiliki anak yang pintar bergaul tetapi memiliki sifat yang bandel luar biasa, bahkan bisa membuat Anda bingung? Terkadang dia tidak mendengarkan apa yang kita katakan, atau bahkan terkadang jahil kepada adik di rumah. Mungkin Anda jadi berpikir, bagaimana sih cara menghadapi anak tersebut? Nah, pada usia tertentu, anak memang memiliki kelakuan yang sulit diatur. Anda jadi sulit membedakan mana kenakalan yang normal dan mana yang membutuhkan intervensi khusus. Pakar anak Christy Carter mengatakan bahwa kelakuan nakal anak biasanya mempunyai dua penyebab. Yang pertama, mencari pertolongan, dan yang kedua karena mencari perhatian. Hal ini tidak boleh dianggap sepele loh ayah dan bunda. Orang tua harus benar-benar mendengar kebutuhan anak. Jadi perlu kita kaji terlebih dahulu penyebab anak nakal dan cara menghadapi anak yang bandel tersebut. Berikut cara memperbaiki anak yang bandel versi Calon Guru Masa Depan. Oke, langsung aja kita bahas. Kelakuan menyimpang anak yang pertama adalah melawan saat dinasehati. Pasti ayah dan bunda kesal dong jika si kecil saat dinasehati, malah dia melawan. Jangan marahi dia ya, mungkin dia merasa kecewa atas perlakuan kita terhadapnya yang dirasa kurang adil. Misalnya, si kakak ditegur terus saat melakukan kesalahan, tetapi adiknya tidak. Ayah dan bunda harus berlaku adil. Bisa saja sikap melawannya disebabkan karena ia frustasi loh. Ya, bisa saja karena keseringan dimarahi, maka dia merasa apa yang dilakukannya selalu salah di mata dia. Tetapi tetap hati-hati ya ayah dan bunda dalam menasihatinya. Berikut cara menghadapinya. Tunjukkan kepada mereka perbedaan antara apa yang dirasakannya dengan apa yang diperbuatnya. Emosi adalah hal yang sehat. Kemudian katakan kepadanya kalau Anda mengerti perasaannya dan mau membantunya keluar dari kemarahan yang sedang dirasakan. Para ahli menyarankan agar orang tua mengajarkan cara berikut untuk meredakan emosi anak. Misalnya menyuruh anak bernafas dalam-dalam sebanyak 10 kali atau menuliskan kemarahannya. Setelah ia mulai tenang, ajak anak berdiskusi atas kemarahannya yang baru dialami tersebut. Nah, setelah kita mengetahui penyebabnya, baru kita bisa memberikan perlakuan yang bijak kepada mereka. Perilaku yang kedua adalah mengabaikan orang tua. Jika anak tidak mematuhi ayah dan bunda, jangan bilang mereka nakal ya. Ketidakpatuhan mereka bisa saja karena mereka terlalu dikekang. Mau ini tak boleh, mau itu juga tak boleh. Jika bukan karena kekangan, mungkin ayah dan bunda masih memperlakukan mereka seperti anak kecil. Padahal seiring pertumbuhannya anak juga butuh sedikit kebebasan. Eits, bebas tapi tetap diawasi ya. Untuk mengatasi perilaku tersebut, ayah dan bunda bisa menerapkan cara berikut. Biarkan mereka membuat pilihan sesuai usianya. Misalnya memberikan mereka waktu bersantai dari jadwal hariannya yang padat. Namun mereka juga harus tahu bahwa ada batasan yang harus dipatuhi, karena dikhawatirkan anak malah semakin bebas atau memanipulasi Anda untuk memberikan lebih banyak kebebasan padanya. Ingat, untuk konsisten pada peraturan yang Anda tetapkan. Kita lanjut pada perilaku yang ketiga, yaitu meronta-ronta. Hayo, anak siapa yang sering meronta saat dia menginginkan sesuatu? Pasti pernah dong. Jangan khawatir, hal itu wajar kok. Penyebabnya adalah anak ingin dituruti kemauannya.
Anak yang meronta sama dengan memohon kepada kita. Jangan salah tafsir kepada mereka. Turutilah dengan batasan-batasan tertentu. Nah, cara menghadapinya, kalian dapat membuat negosiasi antara orang tua dan anak. Tetapi bedakan antara merengek dan memohon. Jika Anda menolak permintaan anak, dia harus belajar mengatasi kekecewaannya. Orang tua harus tetap tegas ketika memang tidak ada pilihan lain untuk didiskusikan. Caranya dengan memberitahu anak untuk tidak meminta hal tersebut lagi. Teguh pada pendirian Anda dan jangan buka peluang negosiasi. Perilaku membangkang anak selanjutnya yang perlu kita perbaiki adalah bersikap kasar. Bersikap kasar kepada orang lain pasti membuat ayah dan bunda pusing kepala kan? Sedikit-sedikit merampas mainan temannya, menjahili adiknya, atau sampai berkata kasar kepada orang lain. Ada banyak faktor loh penyebabnya. Salah satunya dari lingkungan sekitar. Anak suka kasar atau marah bisa jadi karena situasi dan kondisi di sekitarnya yang membentuknya demikian. Untuk itu perlu pengawasan yang ekstra ya ayah dan bunda. Untuk memperbaiki perilaku tersebut, ayah dan bunda bisa menerapkan cara berikut. Anak yang kasar terhadap orang lain mungkin saja marah atas ketidakmampuannya sendiri. Anak-anak adalah jagonya menghindari perasaan. Jadi kenakalannya bisa saja karena dia merasa kesepian atau kesulitan dengan sesuatu hal. Misalnya pelajaran di sekolah. Anda harus aktif mencari tahu permasalahannya dan berdiskusi dengan guru untuk mencari solusi terbaik. Solusi menghadapi perilaku kenakalan anak tersebut menurut seorang konselor bernama Erin Leiba mengatakan orang tua bisa saja menganggap anak mereka nakal. Padahal sebenarnya sang anak tidak nakal. Saat anak bersikap di luar kendali karena faktor lingkungan, fase perkembangan, atau bahkan perilaku orang tua, tentu diperlukan respon proaktif orang tua untuk memperbaiki perilaku anak tersebut. Jika kenakalan anak tidak dapat Anda atasi dengan cara di atas, jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain ya. Misalnya kerabat yang disukai anak, guru, atau terapis untuk menghentikan kenakalan anak tersebut. Jangan abaikan juga anak yang terlalu pendiam. Bisa jadi dia memiliki masalah terpendam. Ingatlah untuk terus memperhatikan kesehatan emosional buah hati ayah dan bunda. Itu tadi cara memperbaiki kenakalan anak versi calon guru masa depan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama ayah bunda yang sedang menghadapi perkembangan sang buah hati. Sampai jumpa di video kami berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.